Yang paling saya sampai sekarang tuh kaki, seperti kaki yang turun loh. Duk. Oh, kayak kaki raksasa gitu rasanya. Itu sampai ke bawah itu kayak Dem gitu. Oh ya dem. Itu di telinga saya bener itu. Saya waktu masih itu dem. Itu langsung blek blek. Gitu seperti itu. Halo Sobat Javanika semuanya, selamat datang di episode terbaru Obrolan Santai. Om Hao, hari ini kita kedatangan tamu lokal nih dari Jogja. Dari Jogja. Biasanya kemarin dari Klaten, dari Hitungannya mana? lokal juga. Ya ini lokal lebih deket kan. Nah, untuk tamu kita kali ini Om, beliau ini adalah seorang guru ngaji, sekaligus ngurusin catering. Iya. Tapi beliaunya ini sedang mengalami teror tak kasat mata dari rumah kosong yang ada di dekat rumah beliau. Dan ternyata terornya tuh nggak cuma ke beliau doang Om. Jadi tetangga-tetangganya tuh kena. Dan itu modelannya dari yang dengan suara teriakan, terus digedor-gedor, sama ada juga katanya penampakan pocong yang sangat besar. Pocong besar tuh kayak wedeng ya? Ya betul. Mungkin itu. ya. Nah, ini mungkin kita akan kulik ya Om. Ini apa sih yang terjadi dan juga tapi di balik teror itu katanya ada juga sosok baik. Positifnya, iya entitas lain ya. Betul sekali. Nah, ini langsung saja ya kita perkenalkan ada Mama Z. Selamat datang. Mama Sin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini ngomong-ngomong ini mungkin juga Sobat Javanika pada penasaran ya. Kalau ada kursi kosong ini kenapa? Aku juga penasaran. Ini siapa Om, buat siapa? Saya juga nggak penasaran tapi dari tadi coba komunikasi. Apa nih? Ya sosok perempuan. Cuman pakai kebaya putih. Tapi western mukanya agak Indo. Oh, blasteran. Blasteran, pakai kebaya, pakai jarik warna coklat. Ini jadi tamu kita juga hari ini. Jadi tamu. Siapa? Ini siapa? Mungkin kalau kasarannya kayak sahabat imajinernya aku. Oh, jadi ini kesini membawa teman. Teman tak kasat mata. Tapi ada namanya nggak ini? Teman? Ada. Siapa? Iya. Arumi. Nah ini beliau nggak akan kesini kalau tidak dipersilakan. Oh belum. Iya. Jadi kita menghargai juga. Ini kan ada 3 minum, 3 cangkir, ada 4 kursi, berarti kurang berapa? 1 minuman. 1 minuman, diisi kening. Kening, tapi duduknya harus di sebelah gua. Nggak apa-apa. Boleh, terima kasih. Pelan. Tarik. Ini Arumi ini sekarang lagi di sebelah mana Om? Di belakang sini duduk. Ya, Mbak. Oh, tapi di belakang kursi. Silakan duduk dulu. Kan kita yang punya rumah. Om Haja. Mbak Noven pinginnya Mbak Noven. Ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Jawa bisa kok. Bisa. Monggo. Bahasa Belanda ya boleh. Bahasa Inggris juga bisa loh. Ya, monggo aja. Ya, silakan duduk. Tak tepuk-tepuk kursinya ya. Iya. Aku takut. Kasih dan alsjeblieft. Silakan duduk. Bahasa Belanda. Udah duduk. Udah duduk. Menghadap ke kamera. Oke. Nah, ini berarti Arumi akan mengikut obrolan kita hari ini ya. Nah, ini ngomong-ngomong sebelum kita berkenalan lebih jauh dengan sosok Arumi ini, kami pengen menanyakan ke Mama Zen. Kan gangguannya itu dari bangunan di sebelah rumah pas samping ya? Iya, mepet. Itu kan terbengkalai ya? Nah, itu kalau boleh tahu sejak kapan sih gangguan itu mulai dan apakah cuman pas mulai terbengkalai aja atau sejak masih aktif? Kalau saya yang ngalami di situ, saya kan dari 2009 akhir bulan Desember itu di situ. Untuk jalan ke 9 tahun berikutnya itu
aman-aman saja. Tapi mulai ada gangguan itu di tahun 2019 bulan November. Tanggalnya lupa saya, sekitar tanggal 19-an itu. Nah, tapi sebelumnya itu memang anak saya yang laki-laki itu ngambil video tuh di pekarangan itu. Kucing sih, ngambil video kucing. Tapi di pekarangan itu ada sosok hitam ternyata. Itu awalnya seperti itu. Tapi kan sudah saya abaikan itu kan, saya abaikan aja tuh. Tapi hari berikutnya itu subuh itu kita habis dari masjid kan mesti saya ngaji sebentar, terus saya maksa aktivitas di belakang, suami di depan nyapu-nyapu seperti itu. Itu pertama ada kodoran itu jam 5 itu. Subuh, habis subuh, ya. Itu di pintu depan? Bukan, tapi di ruang tengah. Oh, di ruang tengah itu ada alat-alat catering saya, sama ada kardus besar itu. Itu pertama gedoran itu. Itu bukan cuma dorong itu tapi gitu. Tapi saya tak kirain suami saya waktu itu pun. Itu pertama itu seperti itu. Terus habis itu apa toh? Gitu. Tak kira suami saya ngapain gitu loh. Ya. Ternyata itu berlanjut lagi 5:30. Waktu itu langsung jadi nggak ada waktu gitu loh. Waktunya itu bukannya malam aja, bukan subuh aja, tapi siang juga. Ya. Jam 10 juga, habis asar juga, maghrib juga. Nanti jam 9, jam 1 gitu terus ya gitu. Sampai saya itu apa gitu loh, saya bingung gitu loh seperti itu. Gedoran tuh untuk totalnya tuh sampai 11 hari. 11 hari berturut-turut. 11 hari berturut-turut. Jadi 9 hari itu diam. 9 hari itu diam, tapi kembali lagi 3 hari berikutnya. Jadi itu ada jeda, memang 1 hari memang sudah alhamdulillah gitu ya. Tapi saya itu kayak ini balik lagi gitu, seperti itu. Kayak ada yang ngasih tahu itu loh, benar Jumat itu habis maghrib digedor lagi. Tapi itu yang paling parah tuh gini gedorannya itu bukan cuma digedor, tapi gedorannya sampai ke tembok itu geternya minta ampun ya Allah. Sampai jendela itu gitu loh. Kayak kena itu sound horeg gitu. Kayak gempa malahan saya itu. Lebih lantai enggak, tapi dinding sama jendela itu kan saya waktu itu pegang di dinding itu ini saya itu sampai geter gitu loh. Ini kok kuat sekali sampai saya gitu. Tapi asal suaranya dari awal sampai 11 hari itu ya Mam, itu sama terus nggak di pojok mana gitu? Itu pindah-pindah. Oh, pindah-pindah. Pertama-tama di tengah, terus pintu kamar saya. Yang paling sering itu di pintu kamar anak saya yang laki-laki, terus yang perempuan di dapur. Jadi di ruang tengah itu muter gitu loh. Ya. Ngelilingi ya? Ngelilingi. Ya. Kalau ruang tamu malah enggak, itu di depan. Tapi di tengah itu muter terus itu. Berarti langsung ini ya, langsung masuk ke rumah malah bahkan. Iya. Teror pertama tapi langsung ekstrim sih. Tapi setiap mau ada gedoran tuh saya tuh badannya udah panas. Demam atau panas? Panas. Oh, panas kayak di dekat sama api. Oven tungku itu. Iya. Iya. Oh, panas sudah itu. Terus saya langsung habis itu mesti wudhu. Saya tuh mesti wudhu. Kayak menretakan itu. Terus nanti datang panas lagi seperti itu. Berarti kayak firasat ya Mama? Iya betul. Tapi memang saya tuh nggak bisa ngontrol emosi ya. Itu jadi selama 9 hari itu memang saya tuh muara besar itu. Setiap datang, saya tahu kalau mau datang tuh saya nggak bisa melihat, tapi saya tahu itu udah sapu lidi itu udah saya pegang, saya sabut kemana-mana itu. Saya marah juga marah, sama-sama marah gitu. Tapi kalau saya marah semakin menjadi
tambah geternya itu, Tambah- masya Allah, tambah ya, kenceng ya. iya tambah kenceng itu. Itu udah kepala semua itu udah kayak kebakar saya tuh. Saya cuma istilahnya doa ya di dalam istri. Saya percaya Allah melindungi saya gitu aja, saya gitu ya. Tapi setiap jam 1 saya itu kan selalu lail. Saya selalu mandi dulu, itu jam 2 lail. Itu gedoran Lebih kenceng lagi. lebih kenceng lagi. Terus yang paling saya sampai sekarang tuh kaki, seperti kaki yang turun tuh. Duk, Oh kayak kaki raksasa gitu rasanya. itu sampai ke bawah itu kayak Boom gitu. ya dem. Itu di telinga saya bener itu. Saya waktu masih tidur dem, itu langsung blek blek gitu seperti itu. Saya itu nih Bu. Oke. Terus langsung saya bangun, Allah Akbar, apa lagi saya gitu. Saya tetap lail itu saya tetap sholat lail aja saya. Badannya paling jam 1 yuk, ngeri itu. Tapi tiap ada suara dan getaran itu, Mam, itu satu rumah itu ngerasa atau dengarnya itu bareng-bareng atau kayak gantian? Semuanya. Bersamaan. Iya. Anak saya tuh kan sampai takut tidur di kamarnya, laki-laki itu takut tidur di kamarnya itu karena apa? Setiap pintunya ditutup, digedor. Itu. Setiap pintunya tutup itu digedor. Tapi saya tuh lihat itu gede banget. Saya nggak bisa lihat tapi itu saya tahu itu gede banget itu. Depan saya itu gede banget. Benar. Tapi ini Om, kalau ini gangguan pertama dan udah ekstrim dan langsung kerasa ya dari indera pendengaran sama rasa juga ya. Ini jenisnya dia adalah apa nih? Jin tua atau malah apa iblis atau gimana? Sudah ke iblis sih. Dia menyerupakan. Soalnya itu ada saya sebenarnya ini membagi menjadi dua. Apa yang hanya saya mau Bu ya Mbak. Makanya kalau saya agak dia bukan ngantuk. Tapi kalau saya banyak diamnya nanti kita ditanya saya akan bicara karena dalam dua pandangan mata saya ditutup ini, yang mata kiri saya melihat Arumi, yang di sebelah kanan saya melihat kejadian seperti apa. Jadi dua kor secara bersampingan. Yang memang ditampakkan saya nggak tahu ada satu ritual berdarah, tapi saya nggak tahu itu di apa, entah ini berkaitan dengan pemujaan atau pesugihan, tapi jenengan tuh nemu pulut ya Bu, kalau saya bilang. Pulut itu getah. Iya. Iya. Karena ada satu residual yang di situ terkunci dan ingin bangkit kembali. Jadi Gitu. sosok ini gedor itu ini Om, dia untuk minta bantuan dibukakan atau malah sebenarnya dia bisa buka, cuman mungkin karena tadi ritual darah Mama Zen dan keluarga ini menjadi target. Dua-duanya. Minta dibukakan dan minta dipelihara. Oh, dipelihara juga. Oke. Ini kayaknya bentuk yang menyerupakan, kalau dilihat secara detail itu sebenarnya bukan bentuk pocong itu. Oh, yang wedon tadi ya? Bukan. Memang ada seperti menyerupai kuciran, tapi itu bukan. Itu baju. Baju kayak itu loh Bu, apa? Pakai hoodie atau apa? Oh iya. Pakai topi. Enggak. Dalam gambaran memang entitas itu besar banget gitu ya. Dia paling kecil mungkin sekecil debu, setinggi pohon kelapa. Kalau model tuh loh Bu, maksudnya kalau Iya benar. bisa tinggi, gede, kecil, bisa menjadi raksasa, dia bahkan bisa. Ya benar. Ini loh Bu, kalau kita ngelihat angin-angin itu kan kadang ada sorot ya. Iya. Dia bisa masuk lewat itu. Setipis sekecil itu loh, semikron itu. Dia bisa masuk itu tidak lewat jendela, tetapi dia bisa masuk itu lewat ventilasi. Oh, berarti itu cara sosok ini masuk ke rumah Mama Zen. Iya, dan bagaimana itu dia dulu beroperasi sebenarnya. Yang kita sebutkan dia bisa masuk lewat pori-pori tubuh akhirnya. Berarti untuk katakanlah nih Om, untuk merasuki orang itu dia bisa sangat gampang dong. Iya. Bahkan menyatu gitu. Menyatu, tetapi memang ada sesuatu hal yang tertutup dan terpenjara seperti sampai hari ini.
Oke, mungkin ini ada kaitannya di bangunan kosong itu nggih. Nah, tapi untuk Mama Zen sendiri sebelumnya apakah sudah ada gangguan juga tapi mungkin di tetangga atau malah di tempat Mama Zen sendiri yang pertama kali diganggu? Nah itu masalahnya gini, semenjak saya up yang video yang baru kemarin-kemarin yang nangis itu, nah itu baru tetangga langsung speak up. Selama ini nggak tahu tetangga diganggu seperti apa, tapi diam-diam aja gitu loh. Diam-diam aja gitu loh. Kan saya waktu mau cerita yang 2019 sama orang kan nggak mungkin. Ya nanti kalau percaya, kalau nggak, padahal kita ngalami kayak seperti itu dulu. Beneran. Seperti itu. Bukan saya aja, suami, anak saya semuanya dua-duanya kayak gitu. Ya. Kalau nanti saya cerita ya percaya, tetapi saya bingung, ya udahlah curhatnya ke yang di atas aja, iya seperti itu. Itu gimana ya, kuat-kuatan aja gitu loh. Sebenarnya nangis saya itu, nangis sampai saya itu minta tolong sama Allah, ya Allah tolong saya Allah. Gitu, itu cukup menekan sih maksudnya. 11, ibaratnya serangan pertama aja langsung 11 hari berturut-turut. Iya. Tapi selama itu tidak ada ini gangguan ke fisik ya? Tidak ada, alhamdulillah. Tapi ya cuma itu gedoran, ringian, cemberut seperti itu. Kalau yang di tetangga apa juga sama? Kalau di tetangga itu sama, gedoran. Padahal kan kemarin aja baru saja itu ya cerita sama saya itu. Habis cerita sama saya malah saya sendiri kemarin, baru berapa hari itu 14 kali gedoran. Tapi itu di pintu gudang belakang. Itu yang ini ya, jarak rumahnya memang berdekatan dengan si bangunan? Iya. Depan kos, samping saya terus belakang. Nah, itu pertama kali Mam Zen atau mungkin tetangga itu menyadari bahwa ini sumbernya itu adalah di bangunan ini nih. Itu gimana? Dulu pertama itu saya ngiranya malah di pekarangan itu, di pekarangan waktu video itu, kebunnya. Karena itu kan ada video yang penampakan hitam itu, saya di situ. Terus semakin kesini kok tahu-tahunya di atas itu, di jemuran itu. Saya nggak bisa melihat tapi saya tahu kayak itu. Saya setiap jalan, setiap apa itu kayak dia itu langsung kayak seleret gitu loh, kayak gitu loh. Kayak saya tuh halu apa-apa saya gitu loh. Saya gitu sampai habis itu di dapur itu ada yang kayak berdiri gitu, pojokan itu gitu. Saya nggak bisa lihat tapi saya itu ini ada di sini ya gitu loh, seperti itu. Oke, nah ini Om, kalau bisa kita telisik ya lebih lanjut. Apakah si sosok ini itu memang dia berasal dari si bangunan kosong itu tadi, atau kayak ibaratnya bukan aslinya gitu loh? Mungkin baru ditaruh di situ saat kosong, atau sebenarnya mungkin ketika bangunan itu masih aktif itu sudah ada, cuman ada hal yang membendung. Iya, itu nggak asli dari situ, cuman memang ditanam. Ditanam. Sudah lama? Udah lama. Teror sebelumnya sebenarnya sudah ada Bu, sering terjadi, tapi nggak banyak orang berbicara karena di bawah tekanan. Bahkan ke penghuni asli si bangunan itu ketika Iya. Jadi memang di bangunan itu memang ada satu kamar khusus kosong. Kamar yang memang dipergunakan untuk satu pertemuan rahasia kalau saya sebut. Berarti kalau dengan ciri-ciri seperti yang tadi Om, bisa dibilang bahwa mungkin ini ada kaitannya dengan ritual pesugihan? Boleh dibilang itu sih. Cuman selain untuk pesugihan juga untuk pangkat dan kekuatan. Nah, kadang gini di entah kebun atau bangunan dan sekitar itu kadang ada bola api. Iya. Maaf ya. Nah, sewu ya Bu ya. Iya betul. Satu kali saya. Ada bola api yang meledak di atas. Jadi itu bukan rumah itu disantet enggak, tapi justru rumah itu mengirimkan. Panas mati atau santet? Di atasnya lagi saya melihat
Saya bener. Tapi bola apinya itu kan biasanya kalau bola api itu dia warnanya kan merah menyala ya. Maksudnya kayak misalnya kayak sepak bola api yang Iya. dia dari rotan atau dari sabut kelapa yang direndam minyak itu kan bubuk-bubuk itu ya. Itu cahaya ya Bu ya. Kayak sorot tuh loh, cahaya. Satu kali Nggih, cahaya terang. di atas rumah saya. Saya itu nih, Bu. Cahaya terang gitu. Lihat keluar masuk. Itu berarti dari Saya malah nyangkanya ya tadi baras pasti. Nggih. Itu Tapi nyala kayak gini tapi lebih terang lagi Bu. Oh, Serut gitu. iya. Iya. Tapi berarti yang dari rumah itu ngirim ke rumah Mama Zen? Bukan. Ya, gimana? Jadi dari rumah itu pulang sebenarnya Oh, Bu. pulang. Nah, dengan itu dia berangkat Nyun Sewu. Itu langsung udah sakit keras. Itu pulang itu. Ya, lepas dinas ibarat kata. Entitasnya. Iya. Karena sakit kelihatan bisa nampak itu ketika dia lemah kan pulang ke tuannya. Itu dinasnya kemana Om? Apakah ke tempat Mama Zen dan tetangganya tadi atau di tempat lain? Tempat lainnya. Apa? Bisa Lebih antara di sini lebih untuk mencelakakan atau mengambil sesuatu bisa mengambil nyawa. tujuannya untuk mendapatkan kekuatan. Iya. Mama Zen boleh minum dulu kalau ini. Gak apa-apa. Wah, tadi Om mau ini ya ngecek ke sana. Iya. Bisa dikonfirm banget sih sama. Iya, makanya kan nampak ya. Itu kemudian apa ya itu tuh saya nyebutnya udah kayak itu loh Bu, nyerupai ular Bu. Besar Mbak. banget ularnya. Iya. Tadi sempat ngobrolin Iya. juga. Nah, saya kan nanti Nyun Sewu saya bukan mintain jenengan enggak, tapi saya mondar mandir sana sini. Terus saya ngisi energi sama saya ngecek track ini gimana gitu. Itu ular gede banget Bu, tapi ular cewek itu besar banget, bertangan banyak itu. Nah itu yang eksekutornya. Ketuanya juga bukan? Bukan. Oh. Oke. Kalau ini sebenarnya yang kalau saya bilang Bu, yang memberikan teror atau apa itu sebenarnya itu masih bawahan seruannya. Karena ada satu entitas besar lagi yang saya belum bisa menyampaikan itu apa karena takutnya itu mengancam nyawa kita semua. Oh, oke. Iya. Berarti ini nggak boleh di. Ada sedikit batas, saya nggak akan bisa cerita ke siapapun, tapi ini level 3-nya Bu yang kita bahas. Tingkat paling bawah. Baru ada tingkat 2, nanti tingkat 1. Tingkat paling bawah. Oke. Nah, tapi Mam Zen ini rumahnya dulu difungsikan sebagai Kos-kosan. kos-kosan. Iya. Berarti jenengan sempat kenal dan bertemu juga dengan pemilik ya? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Cuma kan nggak di sini. Oh, berarti cuma dipakai untuk kos-kosan Iya, aja. Yang pemiliknya itu ke Surabaya, kan dinas di sana ada gitu. Jarang itu loh pulang ke Jogja itu jarang. Karena di situ ada penjaganya sendiri, gonta-ganti terus itu penjaganya. Tapi kalau selama kos-kosan itu berdiri nggih, itu dari anak-anak kosnya nggak ada yang pernah cerita apa gitu mungkin waktu ketemu tetangga? Nggak ada pernah cerita, tapi banyak yang keluar masuk gitu aja. Oh, jadi kayak tidak betah gitu ya. Itu kosnya laki-laki perempuan? Perempuan Saya aja. sudah menangkap. Perempuan semua. Iya, saya menangkap Bu, makanya saya cross check kata ada seorang perempuan yang memang memanfaatkan tempat itu untuk tujuan-tujuan tertentu yang sifatnya negatif. Yang memanfaatkan adalah seorang perempuan dan salah satu eksekutornya juga perempuan. Dan kosnya adalah kosan perempuan. Dan saya tidak kemudian bilang bahwa yang punya itu terlibat enggak. Bahkan mungkin yang punya nggak tahu. Oh. Jadi itu disalahgunakan anak kos. Oh. Malah anak kosnya. Maaf ya Bu ya kalau saya bilang ya. Maaf, satu kali saya itu memang agak dipelototin ya. Ya benar katanya Uha itu. Antara ular sama manusia itu melotot ke saya. Itu saya juga ini saya halu apa jadi seperti itu. Tapi melotot itu loh. Saya takut sebenarnya itu. Terus saya takut, tapi doa seperti satu kali itu saya gitu.
Itu bener apa? Itu langsung sakit saya besoknya. Iya, ini kaitannya Langsung sakit. yang ngekos di situ itu dari kalangan mahasiswi, pekerja atau umum, Bu? Umum. Umum ya. Iya, ada yang kuliah, ada yang kerja gitu. Sebenarnya itu satu, ya tadi kalau saya bilang orang ini itu membawa banyak sekali entitas gaib untuk masuk ke situ. Yang menjadi pertanyaan sekarang, mereka tersesat dan mereka marah dengan hal itu, gitu. Nggak diurus atau apa. Sebenarnya orang ini membawa satu misi. Kalau kita sebut tuh kayak mungkin sales atau marketing yang dia membagikan brosur-brosur tentang bergabung atau apa ke suatu sekte sesat. Oh, oke. Iya, itu. Dan memiliki satu kemampuan bisa mengendalikan entah itu jin ataupun siluman untuk melancarkannya itu. Nah, satu hal bahwa memang dia di malam-malam tertentu memang ada satu ritual khusus, dan ibu kata jenengan mendapatkan satu kesialan, Bu, kalau kita sebut tadi apa, seseorang yang melihat cahaya itu boleh dibilang itu kan kayak sinar untuk menandai atau apa, yang tidak sengaja melihat itu secara tidak langsung terkontaminasi dengan itu. Jadi warga-warga, saya yakin warga yang melihat dengan yang tidak terlihat ini akan berbeda. Mereka yang pernah melihat pasti terornya sama, yang tidak melihat ini nggak akan kena apa-apa. Jadi itu satu perwujudan juga si orangnya ini itu sedang astral projection kita sebutnya, untuk keluar. Jadi dia mengeluarkan dirinya, nampak cahaya. Jadi bukan Banaspati kalau saya bilang, pulang dia pulang. Gitu. Dan juga membawa beberapa benda-benda dari unsur-unsur kematian di dalam kosnya itu. Unsur kematian misal ada tali pocong, ada kain kafan, ada bagian tubuh dari mayat itu untuk ritual-ritual tertentu, Bu. Nah, ini Om, berarti si oknum ini ya, dia memang sengaja menanam dan menggunakannya pun bukan apa ya, ibaratnya bukan cuman untuk mendapatkan apa, tapi memang karena ranah kerjaan dan misi dia memang di seputaran itu, di seputaran ya siluman, iblis, jin dan yang jahat-jahat. Iya, tapi bukan paranormal, nggak kelihatan. Makanya saya tanya ini untuk apa nih? Mungkin kesehariannya ya mungkin layaknya mungkin kayak karyawati atau mahasiswi biasa, nggak nampak yang pakai ornamen unik apa hitam-hitam, enggak. Dan bahkan juga tidak menampakkan kayak yang glamor gitu ya Om. Enggak, biasa-biasa aja, kemana-mana juga mungkin jalan kaki atau apa itu. Jadi bukan orang sembarangan. Nah, celakanya ketika orang ini pergi meninggalkan itu, teror itu dimulai karena beberapa yang dibawa itu sudah diikat di situ, dikurung di situ. Tapi punya satu range yang sama tanah dan sama airnya, Bu. Itu entitas ini saya yakin ketika keluar tuh lokasinya Ibu menginap ya, di rumah atau apa, pasti tidak jauh dari sumur di situ. Nah, itu pasti keluarnya dari sumur dia. Benar. Itu, Betul sekali. Gerbang antar dimensinya sumur itu. Itu bisa diceritakan nanti. Karena saya lihat keluar semua dari sumur. Ini misalkan Ibu lagi ini, ya dekat di TV-TV film-film tuh tangan gini. Sadar. Ada yang ngambang mengganai, ada ular yang kepala doang gini. Itu jadi dekat sama gudang saya, Om. Iya. Nah, di situ itu garuan. Ya ini ya. Nah, itu. Itu bukan menggaruk ini, Bu, manjat. Lah, dari dalam. terus. Jadi dari air tuh mungkin kayak jenengan dulu kalau kita masih kecil kan nimbah. Iya. Itu ada suara kayak orang nimbah. Nah, itu. Tapi bukan orang nimbah ya, Bu. Itu bangkit naik. Itu gunung. Ini Bu, manjat. Tapi jenengan pernah lihat ada sesuatu yang muncul dari situ secara ini enggak? Atau cuma suara? Apa yang dilihat? Anak laki-laki. Apa yang dilihat? Banyak yuk. Banyak, berarti nggak cuma satu. Banyak. Ya memang tadi keadaannya di situ. Banyak. Ya. Iya. Sampai dia tuh saking jelahe itu katanya terus dah terserah kamu gitu. Tapi kebanyakan sosoknya kayak hantu-hantu lokal, kayak mungkin pocong, kuntilanak, atau mungkin semacam monster atau iblis atau gimana gitu nggak? Itu kalau yang nangis kemarin tuh kayak kunti tuh. Iya.
Itulah itu nangisnya itu muter dari pekarangan itu muter ke tempat pos ronda yang udah dibongkar itu, terus ke pintu saya belakang itu, terus ke atas. Manjat. Iya. Tuh. Itu kalau keluar dari sumur tuh kayak orang baru keramas tuh, Bu. Nah, Kuntilanak keramas ya. ya. Ye, rambutnya basah. Iya. Kayak orang keramas tapi nggak diandukin. Kayak kuntilanak keramas sih kayak gitu. Tapi itu apa ya Om, kayak sosok-sosok yang dari sumur itu tadi ya. Itu mereka memunculkan diri juga karena disuruh, termasuk kepada bagian dari misi si eksekutornya tadi untuk mengganggu keluarga Mama Zen, atau eksistensi aja? Eksistensi, dan mereka terperangkap aja sebenarnya dari si orang pemilik tadi. Kalau yang entitas asli si kosan itu malah ada nggak? Ada, tapi dia tidak terlalu mengganggu. Karena setiap tempat beda-beda, Bu. Ada Ya. menyerupakan pocong, itu ada juga Ada yang itu yang kemarin tuh. Om. gedor gedor. pakai jidat Iya. duduk ini. Itu yang kemarin yang baru tanggal 6 itu, yang 14 kali itu. Iya, Itu kalau saya nggak, ya itu kelihatan nggak gede, nggak kecil, biasa sedang gitu loh. dan ukuran manusia. Ya, betul. Sedang. Tapi Iya. kecil badannya. Iya. Badan cewek Itu soalnya. ngayal banget sih kayaknya gitu loh. Iya. Itu yang terakhir yang tanggal 6 itu juga di jam yang acak, enggak Itu di jam malam. 3. Tiga. Dini hari. Jam 3 dini hari. Oh, dini Itu hari. saya sudah di musola. Kan saya keadaan masih flu tuh itu. Ya, saya nggak ke masjid. Itu bapak mau mandi, duduk 6 kali. Tapi beliau nggak dengar. Tapi bapak sudah selesai ke masjid 8 kali itu terus nggak ada. Jedor. Seperti 8. Jadi saya itu sampai 14 kali. Total gedorannya. Gedor. Tapi itu untuk tiap gedoran itu pada akhirnya berhenti sendiri atau gimana? Itu berhentinya di 4.20. Mau menjelang azan, iya. Bisa 1 jam, hampir 1 jam setengah Om. Oh iya. Iya. Wah, bener itu. Astaga. Tapi kalau ini, kalau tadi kan satu rumah dengar bareng-bareng nih, kalau yang antar tetangga gitu pernah dengar nggak Mam? Nah, antara tetangga yang ibu depan saya yang pojokan itu pernah bilang, Mbak, mau maghrib teriakin. Wah, waktu itu maghrib itu Om. Iya. Terus bilang, Mbak, lu aku ini salah apa ya karo kowe iki? Katanya gitu. Masa sih Mbak, aku sih gitu. Iya bener. Dah itu Om. Terus baru yang kemarin yang belakangku itu persis. Jam 10 digedor Om. Beliau langsung ngaji. Saya paginya itu bilang sama saya, udah Bu, kalau kayak gitu nggak usah dibukain. Keras banget Mbak gedorannya, udah nggak usah dibukain, udah biarin aja. Tak kirain cuma saya aja, makanya ternyata Semua kena. iya itu. Saya itu juga heran, ngapain gitu loh. Gitu. Tapi sekarang udah nggak pernah masuk sih Om. Iya, Tapi di lebih luar di ya. luar itu di gudang itu. Gudangnya. Gudang dekor itu. Pasti kalau nggak ceklek kayak gini ini, Manjat. terus jedung, jedung lagi gitu kayak gitu lagi. Tapi ini ya, ke dominannya ke suara. Nah, itu tapi pada akhirnya jadi agak lebih sedikit mendingan itu kenapa Om Indra pindah ke bagian luar rumah? Sebenarnya satu hal yang bisa membentengi, salah satunya rumah yang hangat ya, hangat dalam artian dipakai ibadah dan sering terdengar lantunan Alhamdulillah. Al-Quran gitu. Karena setidaknya itu yang bisa membentengi. Bukan saya bilang nggak sementara, tapi entah menyetel murotal atau apa setiap malam itu pun juga membawa ketenangan sih Bu. Kenapa? Karena saya tidak bisa menjelaskan ke situ ya. Nanti katanya sama tingkatan agama yang lebih tinggi, tetapi frekuensi rumah yang itu menjadi lebih padat, sehingga karena mereka entitas yang di sini negatif dan membawa energi panas, itu akan dingin ketika masuk situ. Karena semua entitas di sini adalah entitas pendendam. Ya karena mereka dimanfaatkan. Ya, dimanfaatkan, dan beberapa misal kita sebut pocong atau apa, itu yang
cara kematiannya tidak wajar tentunya, kemudian ada pencurian tertentu yang membuat mereka seolah-olah kekurangan dan penasaran, dan gedor itu kayak suruh ngelepas tali pocong gitu Bu. lah. Itu sebenarnya kasarannya gedor si parani talinya dipocong ya hilang, dilepas itu ya hilang sebenarnya, tapi kan ya beda cerita kan, siapa yang berani untuk itu kan gitu. Maaf untuk besoknya itu saya langsung habis digedor itu tapi itu sebelum digedor itu isaknya itu saya mual berat habis enggak kemana-mana, saya tuh di rumah. Habis sholat isya kan biasa ngaji, saya selalu ngaji. Itu langsung mual sampai saya sama ya aku mual. Habis itu pindah tempat. Ini kayak di apa ya, ditekan gitu loh. Saya itu langsung sakitnya ya Allah, saya gitu. Lah terus malamnya ada itu. Ya tadi itu ya. Iya. Iya. Itu benar netasnya mau masuk memang Mbak. Mual itu kan bentuk dari tidak merespon. Tubuh yang merespon bahwa akan ada sesuatu hal yang asing masuk. Ya. Oh, tapi ini Om, apa namanya? Yang berarti pada akhirnya mengganggu Mama Zen dan tetangganya ini adalah si sosok yang ditanam ya, bukan penghuni asli rumah ya. Oke. Nah, kalau si penghuni asli rumahnya itu sendiri dengan adanya aktivitas seperti itu, apa yang mereka lakukan itu? Apakah mereka juga membuat benteng atau di teritori gitu kan? Kalau ini ada teritorinya, atau malah mungkin ya ada sosok yang positif juga yang membantu untuk apa ya, mengerem sosok-sosok tanaman itu untuk mengganggu warga sekitar. Iya, bisa dua-duanya Mbak. Tapi ada entitas asli yang mereka juga terpengaruh dengan energi yang dilancarkan oknum itu. Tapi ada sisi lain yang setidaknya menetralisir, yang membawa energi positif aja juga. Gitu. Nah, ini kalau ngomongin yang positif nih ya. Tadi kita sudah kedatangan tamu. Ya, Nona yang dari tadi kita suruh duduk dulu. Ini Om bisa mengkonfirmasi kalau ini positif ya Om? Nah, Mama Zen, ini boleh diceritakan nggak awal berkenalan dengan Arumi itu kapan dan seperti apa sih? Saya kan setiap habis subuh itu selalu aktivitas masak. Pintu kan selalu saya buka di situ. Ini kompor saya kan di bawah itu ada tandon air itu. Dia selalu ngintip-ngintip di situ. Sebenarnya saya udah tahu dari lama, tapi saya kan diam. Tapi kok semakin kesini, saya tuh gini, sopo tondok kuiki, saya gitu, sopo tondok kuiki. Ya itu puncaknya itu waktu saya lahir di masjid, nangis itu, nangis itu tahu-tahu nangis jadi-jadinya itu, sampai tasbih saya putus itu nangis jadi-jadinya. Itu kok saya itu nyesek begitu loh, nyesek banget itu. Dulu saya cuekin tapi saya tahu terus tapi kok langsung nyesek, nggak bisa ditahan. Itu nangisnya lanjut lagi besoknya jam 8. Saya sampai bilang sama suami, siapa tuh ya akhirnya, Ujai kok ayu banget ya. Tapi aku setiap itu cuma nangis terus. Sampai ya sudah kita nggak bisa apa-apa, bisanya kita cuma doa aja gitu. Nah gitu, semakin kesini karena saya penasaran sopo tunduk namamu itu sopo gitu. Kayak saya nggak bisa komunikasi ya. Lah terus adalah Mbak Dita. Ya, Mbak Dita itu yang selalu ngasih tahu. Kan Mama selama ini tanya toh siapa terus dikasih tahu namanya Arumi. Terus saya sudah menerimanya ya sudah istilahnya. Sekarang kan lebih dekat sama saya gitu seperti itu. Kan lihat masak saya itu seperti itu. Jadi lebih sering apa ya, berarti bertemu lah ya di antara itu. Ada 2 Om, sama pengasuhnya Om. Pengasuhnya Arumi. Pengasuhnya Arumi. Apa namanya, Mbak Mbaknya? Iya Mbak Mbaknya, yang bergigi emas itu. Oh, perempuan juga nggih, nenek. Iya, pengasuhnya Arumi. Wah, berarti langsung udah bersepakat. Tapi kalau selama ini nih Mam, interaksi jenengan dengan Arumi ini
seperti apa aja sih interaksinya? Sebenarnya interaksinya cuma ya seperti itu, cuma nemenin, cuma kemana-mana selalu di samping saya gitu. Lah kemarin waktu saya sakit itu kan saya, bentar ya, mama lagi sakit. Terus kan selalu saya itu kalau doa gitu, ya Allah, almarhumah Rumi kan udahlah mama ikhlas, kamu pulang-pulanglah kamu. Ngambek om, Iya. tadi mau kesini tuh agak marah, ngambek dia karena dia bilang saya nggak mau pulang tuh, saya nggak mau pulang. Tak kira pulang ke kos-kosan, ternyata nggak mau pulang ke sana gitu. Karena apa ya, itu mungkin ada yang perlu disampaikan dia, belum selesai atau gimana gitu. Sebenarnya kalau sama dia itu nggak panas aku tuh. Kalau lahir itu panas tuh, saya tuh. Iya. Itu Beda dari ya. leher tuh panas banget. Kalau dia itu langsung, Dingin. langsung Ayem lah ya. iya adem. Mau nggak percaya ya emang iya saya ngerasain gitu loh ya gitu. Oke. Wah menarik sih ini. Tapi ya Om, Iya. kalau Arumi sendiri ini dia itu termasuk penghuni asli di kosan itu atau malah ternyata tidak ada hubungannya sama kos itu, tapi entah kenapa ke rumah Mama Zen? Bukan penghuni kos dan tidak ngekos di situ. Hmm. Iya memang kasusnya nggak ada di situ. Memang nggak asli dari situ, tapi dari daerah Jenengan Bu. Memang ada satu kisah sebenarnya. Tadi tempat saya bawa arahnya kemana gitu ya. Dalam artian jadi bukan noni Belanda 100%, tapi Indo Belanda. Bapaknya seorang Belanda totok, ibunya seorang Jawa. Tapi ibunya ini bukan non sewu, kalau saya sebut gundik bukan. Karena beliau ini sebenarnya berasal dari keluarga yang terhormat, dari keluarga Ningrat, ibunya masih berdarah biru. Kantong. Iya, Kraton. Tuh. Kan tinggalnya nggak jauh dari Kraton, karena memang yang laki-laki ini, bapaknya ini berprofesi sebagai petugas pajak itu dan mendapatkan satu rumah dinas di sekitar itu. Dan menikah dalam kondisi sah gitu ya. Jadi bukan gundik. Kenapa? Karena gundik kan nikah siri. Ini menikah dalam kondisi sah. Dia mengalami satu traumatis sebenarnya. Menurut saya Bu, singkat cerita, dia meninggal dengan cara bunuh diri. Memasukkan gas ini. Si Arumi ini. Kok punya lubang ya? Pun, Oh ada lubang. Kayak lubang ya? iya, ini. Karena Astagfirullah. tadi duduk itu, ini keluar darah semua di sini. Kayak muta, tapi bukan muta sor, enggak, bukan sini, tembus sini. Kayak netes. Setelah apa tau nggak Mas? Setelah kayaknya sendiri. Kenapa Om? Nah, jadi dia sama ibunya itu sering mengalami KDRT dari bapaknya. Jadi bapaknya seorang minum, pemabuk, dan juga penjudi. Tapi yang bisa bikin bertahan ibunya itu dia tidak main perempuan, tapi dia akut. Gitu. Jadi ketika pulang selalu terjadi pulang. Ibunya gini-gini, termasuk Aruminya sendiri gitu ya. Nah, singkat cerita kenapa kemudian dia akhirnya seperti itu, karena dalam satu kondisi dia melihat sendiri bahwa ibunya itu sama bapaknya, dan secara di depannya dia dalam kondisi mabuk. Berarti ibunya dulu, Ya, terus baru bapaknya. baru dilakukan oleh bapaknya. Dan Terus Arumi langsung ya. ya, kenapa? Karena dia menyampaikan bahwa dia tidak hanya mendapatkan kekerasan secara fisik dan secara verbal, tapi juga kekerasan dari bapaknya. Kenapa kemudian Arumi sering datang ke ibu, terutama ibu masakan-masakan Jawa sih Bu. Iya, Karena betul. memang Suka rempah. iya, memang ibunya itu, mamanya Rumi dulu memang sering masak dan dia bantu. Dan model kayak jangan bawal, jangan gurih, pokoknya lodeh itu favorit dia. Dan yang mergoki, yang nolong itu
si mbok mbaknya ini karena dia merawat dari kecil. Dan bahkan entah ibunya dan dia, si mboknya bilang bahwa diperlakukan tidak selayak. Mungkin itu yang apa namanya? Mungkin membuat Arumi ada ikatan tersendiri dengan Mama Zen ya dan Mama saya Zen nyesek sekali, saya Iya, malah terutama belum tahu kalau arti. masak itu sih Bu, kayak tumis kacang panjang ataupun apa Iya betul. makanan apa Bu yang bersantan tuh loh, Iya kayak betul. apa namanya? Lodeh-lodeh kayak gitu. Odeh, Iya yang betul. beraroma kuat, itu sop-sopan. Gitu. Oke, berarti ketika Arumi ini bertemu Mama Zen dan juga kebetulan mencium aroma masakannya, dia merasa ada apa ya, pengingat atau kedekatan dengan ibunya lagi gitu ya. Saya nggak tahu apakah di rumah Ibu tuh tak ada barang antik atau apa. Ada. Entah itu berbentuk meja ataupun berbentuk Itu ada satu set kinangan itu, apa. Oh, kuningannya. kuningan Iya. asli itu katanya, itu kan dari ibu, tapi ibu dari Mbah Buyut itu. Nggak tahu kok suruh bawa saya itu, nggak tahu saya itu ada pokok-pokok emas semuanya, kuningan. Kuningan. Nah, itu suruh bawa saya semua. Nah kan saya buat apa gitu, tak taruh untuk kolong tuh, itu biasa. Terus kemarin kok si nenek itu ya itu, istilahnya Jawa, ndek pinangan toh, sak set buat ditokke. Oh, itu si Di- Mbok Mbannya iya, tadi. dalam meja. Ya, di atas meja ya. Ada Sekarang atas ya. meja, iya. Isinya. Saya tak taruh situ terus. Apakah itu Itu dari saya nggak ini cuman spekulasi ya Bu, karena saya nggak Iya. lihat langsung apa yang saya dapatkan gambar gitu ya. Apakah itu milik dari neneknya, dari pihak perempuan itu yang Nah, ada satu kenangan dengan Arumi waktu kecil gitu. Arumi ini anak tunggal Bu. oh, Dia anak tunggal, memang masa kecil memang disayang sama orang tuanya. Bapaknya tuh penyayang banget dulunya? dulunya, tapi ketika kondisi keuangan politik berubah waktu itu, si bapaknya suka mabuk ya, mabuk dan menghabiskan uang di meja itu. Ketika dalam kondisi mabuk itu apa ya, itu terjadi apa, tidak hanya di itu enggak, tapi udah berkata orang yang cinta pertama saya yang merenggut saya, yang saya dengarkan itu. Ya. Setelah dia makan makanan terakhir itu, baru dia memasukkan ke dalam mulutnya. pisan saya kok sampai nyesek tuh. Padahal nggak tahu saya tuh, tapi nyeseknya itu sampai nggak bisa dibendung. Setiap Resikonya kerasa. tahu dia nyesek, mau dimanapun saya selalu nyesek, nggak harus di rumah. Gitu. Tapi dia tuh kalau sama orang lain kok takut ya Om? Trauma sama laki-laki Bu sebenarnya. Siapapun itu. Jadi kayaknya lebih ke saya, ke Iya, kita iya. itu percaya. Berkata yang tapi perempuan. untuk yang lainnya tuh gimana? Iya. Takut kayak ketakutan. iya. Kita perempuan yang nggak pernah disentuh laki-laki. Tapi sekalinya yang ngurus bapaknya. Astagfirullah. Pak kandung loh Bu, bukan diri loh. Dia memang perempuan pemalu, Iya, dan anak rumahan. lembah Iya, banget. di Sopan rumah tuh. banget itu. Sama Kalem. mbak-mbaknya berkata ke pasar ada pengemis dia kasih, berkata gitu. Seseorang yang nggak pernah, kalau orang sekarang mungkin nggak aneh-aneh, nggak nakal gitu ya, nggak yang keluar malam gonta-ganti cowok itu enggak. Karena ibunya bilang nanti kamu kalau cari suami itu kayak papamu, yang giat kerja, yang sayang gini-gini. Jadi panutan sebenarnya. Tapi sejak kejadian itu memang terjadi seperti itu, dia ada rasa kecewa tentang hal itu dan membawa satu energi apa, takut dengan sosok laki-laki, Oh, siapapun itu. Cukup takut itu. Tapi untuk energi dendamnya, marahnya enggak. Oh, iya. Untuk di Arumi sendiri, energi dendam dan marahnya tidak besar ya. Ya besar Mbak, tapi dengan orang-orang tertentu, Oh, terutama laki-laki. laki-laki, apalagi laki-laki yang udah mau kondo yang Iya. udah mau kondo, KDRT gitu, itu nggak suka. Yang Makanya kasar-kasar itu. iya apalagi yang fatherless, nggak terlalu peduli dengan anaknya gini-gini. Itu yang menyebabkan dia nggak mau nyebrang kok. Oh.
pada akhirnya itu yang menghambatnya. Iya, masih meninggalkannya itu karena dia itu kan sudah lama kok kejadiannya, udah ratusan tahun sebenarnya, ketika zaman kolonial Belanda dulu. Tapi memang banyak figur-figur kayak gitu sekarang katanya dia gitu. Makanya kok ngambek berapa hari itu nggak muncul Iya. Itu tadi itu juga saya tadi kok anak mana aja itu. Terus udah tahu sini tuh nggak mau pulang. Gitu loh. Tak kirain pulang di kos-kosan, ternyata nggak mau pulang ke sana. Itu dia mau tapi nggak mau pulang. Iya. Mau ke sini tapi nggak mau pulang. Nggak mau pulang ke Oh, masuk ke sini mau tapi Mau. nggak mau pulang sana. Iya, mau. Nah, tapi ini Om, untuk si Arumi sendiri ya, Iya. pada dasarnya ketika Mama Jen dan keluarganya mengalami gangguan sedemikian rupa dari kosan sebelah nih, Arumi sendiri di situ apakah dia juga sebenarnya ada proteksinya ke Mama Zen terutama, atau apa ya, mungkin karena dia pada dasarnya adalah entitas yang memiliki residu sedih dan juga trauma, jadi dia memilih untuk diam juga. Dua-duanya tergantung kondisi. Kondisinya seperti apa yang Iya, misalkan jadi teror itu Bu, itu nggak hanya meneror manusia tapi juga entitas astral asli yang ada di situ. Jadi terkadang dia memilih diam ketika ada gangguan-gangguan itu karena dia yang ditakutkan kalau dia keseret ke apa pusaran itu Mbak. Pusaran itu dan ikut terpenjara di situ. Mempertahankan dirinya sendiri ya, kasarannya gitu. Nanti dia jadi penasaran juga karena Nyon Sewu kenapa ada was-was itu kan dengan membawa dendam dan luka batin sebelum ketika waktu hidup dulu kan. Jadi si Arumi juga sangat berhati-hati ya, karena ibaratnya ada energi dia yang beririsan dengan energi negatif di sana itu. Iya. Oke. Oke, ini cukup mencerahkan. Ini kisahnya ada dua sisi ya teman-teman. Tadi yang teror ekstrim itu tadi, dan juga ternyata di balik itu ada sosok lemah lembut bernama Arumi ini. Nah, ini mungkin untuk penutup obrolan kita kali ini ya Om dan Mama Zen. Untuk Mama Zen sendiri atau mungkin warga di sekitar pernah melakukan apa ya, upaya dengan mendatangkan pihak ketiga seperti praktisi spiritual atau mungkin dalam tanda kutip dukun gitu ya, untuk menghentikan teror-teror itu enggak? Sepertinya tidak. Enggak. Saya sendiri juga tidak. Sebenarnya saya juga berusaha sendiri dalam doanya saya. Saya percaya Allah melindungi saya, keluarga saya. Ini ujian saya baik dari kesabaran, kekuatan iman datang ke saya gitu aja. Oke. Nah, mungkin dari Om ada pesan atau saran untuk Mama Zen dan tetangganya, mungkin selain berdoa mungkin juga dengan membantu bersihkan kosan itu atau gimana mungkin? Nggak perlu lah kosan bersihkan Bu. Kita bukan kemudian egois enggak ya, tapi kita dengan diri kita bentengi. Sudah kuncinya tetap iman dan takwa. Itu yang lain Nyuwun Sewu, kita ngapik-ngapik diri kita enggak, ya lebih baik nggak usah ngasih saran sih Bu, biar orang tuh juga seperti itu, namanya ujian, kita tidak memberikan jawaban ke orang lain. Jadi dengan cara kita percaya bahwa ada energi yang lebih besar lagi, yaitu kekuasaan Allah SWT, kalau kita aman. Dalam artian yang lain kita nggak tahu permasalahannya apa, karena ini bukan satu permasalahan yang kita buat, kita hanya kecipratan Mbak. Itu saja Bu. Ternyata kita kena cipratan, kita nggak perlu mandi, kita pakai tisu aja buat bersihin. Dan yang perlu kita bersihkan adalah bagian kita yang kotor aja, nggak perlu asalnya. Semuanya atas izin Allah semua. Amin. Oke, terima kasih Mama Zen sudah berbagi cerita di sini. Sami-sami. Ya, semoga pokoknya untuk keluarga dan juga tetangga-tetangganya semoga selalu kuat untuk menghadapi ini ya. Amin. Dan juga ini ya Om, semoga untuk Arumi juga bisa mendapatkan pencerahan dan ketenangannya juga. Disalamin dulu. Tulurin tangan aja. Ini maju dikit, turun. Jadi kalau megangnya agak dingin kayak es itu berarti dia udah nyalamin, nanti udah.
Enggak jangan bercanda ketawa. Enggak, aku Itu nggak beneran. bercanda. Kalau tanaman gini nanti tangannya dinginnya kayak Iya. nyentuh kulkas es itu berarti beliau megang. Kayaknya nggak mau deh. Ini Mau. Aku tadi nggak bercanda ya, aku ketawa karena menutupi rasa takut. Itu ya udah kalau gitu Om Hao mungkin ada pesan juga yang disampaikan ke sahabat kita sekaligus kita tutup. Iya, kalau pesan saya tonton terus ya obrolan santai dan juga tim KTC, dan jangan lupa dengan cara like, subscribe dan nyalakan lonceng, share sebanyak mungkin, jadikan yang positif bagi pelajaran kita dan pengalaman dan hindari sesuatu hal yang negatif untuk pembelajaran bersama. Terima kasih, Zenia, sehat-sehat selalu. Sami-sami. Ya, terima kasih semuanya yang ada di sini. Kita tutup akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu saking berkati.